Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadira dari KPI 5C dengan nomor induk mahasiswa 1184020112. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan bagi beliau, keluarga, dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Esensi Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam, sebab kata Islam itu sendiri berasal dari kata aslama yang artinya tunduk patuh, di mana mempunyai makna tunduk patuh terhadap ketentuan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Imran ayat 83, Allah menegaskan bahwa seluruh isi jagat raya, baik di langit dan di bumi, selalu berada dalam keadaan Islam, artinya tunduk patuh kepada aturan-aturan ilahi. Allah memerintahkan manusia untuk meneliti alam semesta yang berisikan ayat-ayat Allah. Sudah tentu manusia tak akan mampu menunaikan perintah Allah itu jika tidak memiliki ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya kata alam dan ilmu mempunyai akar huruf yang sama, yakni ain, lam, dan mim. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan produk dari epistemologi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan merupakan suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dalam Al-Quran terdapat kata-kata ilmu dalam berbagai bentuk seperti ilma, ilmi, ilmu, ilman, ilmihi, ilmuha, dan ilmuhum yang terulang sebanyak 99 kali. Bentuk-bentuk tadi dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia cetakan Madinah Munawwaroh diartikan dengan pengetahuan, ilmu, ilmu pengetahuan, kepintaran, dan keyakinan. Sedangkan kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab alima yang artinya mengetahui. Maknanya adalah seseorang dianggap mengerti karena sudah mengetahui objek atau fakta melalui pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu ada yang menjadi fardu ain untuk dipelajari, ada juga yang fardu kifayah. Selain itu, ilmu juga terbagi menjadi ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Dalam ilmu muamalah ini ada yang disyariatkan dan ada juga yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan sendiri dibagi menjadi dua, yakni ilmu yang terpuji atau ilmu mahmudah dan ilmu yang tercela atau ilmu mazmumah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu itu akan menjadi mahmudah karena bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Di antara contohnya seperti usul, furu', muqaddimah, dan mutammimah. Usul sendiri seperti Kitabullah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'ul Ummah, dan Atsar As-Sahabah. Furu' merupakan ilmu penunjang yang bisa membantu kita untuk memahami usul, tetapi bukan dari aspek lafadznya, melainkan dari aspek maknanya. Furu' juga dibagi menjadi dua, yakni pertama sebagai penunjang kebaikan dunia seperti ilmu fikih, kedokteran, ilmu falak, politik, dan ekonomi. Yang kedua, sebagai penunjang akhirat seperti ilmu akhlakul mahmudah wal mazmumah.
Selanjutnya muqaddimah. Muqaddimah adalah sebagai alat yang membantu kita untuk bisa memahami ilmu usul. Contohnya seperti ilmu nahwu. Yang terakhir adalah mutammimat, adalah yang menyempurnakan. Seperti dalam Al-Quran mempelajari ta'limul qiraat dan makharijul huruf. Ilmu mazmumah atau ilmu yang tidak terpuji dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali seperti sihir, talbis, jimat, dan ilmu asy'ariyah. Dalam pembagian ilmu tadi, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kedua ilmu itu, yakni ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah, tidak akan dapat dipahami jika ada dua sifat dalam hati kita, yakni bid'ah dan kibr. Lalu pertanyaannya adalah, apa manfaat untuk kita mempelajari ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam? Sebelumnya, ada dua alasan mendasar mengapa pentingnya kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan atau menempuh pendidikan. Yang pertama adalah bahwa pelatihan pikiran manusia tidak lengkap tanpa pendidikan atau ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah bahwa hanya melalui pencapaian pendidikan manusia dimungkinkan untuk menerima informasi dari dunia luar, untuk mengenalkan dirinya dengan sejarah masa lalu dan menerima semua informasi mengenai masa kini. Tanpa pendidikan atau pengetahuan, manusia seolah-olah berada di ruangan yang tertutup. Di dalam Islam, ilmu itu mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat kita ketahui di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang menerangkan tentang kedudukan orang yang berilmu, di mana orang yang berilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sangat pentingnya ilmu bagi manusia, karena dalam Islam mewajibkan bagi seluruh umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Sebagai contoh, dalam surah Al-Jumar ayat 9 dijelaskan, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui atau berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Bukan itu saja, terdapat sejumlah hadis juga yang menyebutkan betapa pentingnya untuk menuntut ilmu. Seperti yang sering kita dengar, menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi muslimin dan muslimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwasanya betapa pentingnya kedudukan atau peranan ilmu pengetahuan, terutama di dalam pengaruh Islam, yang mana dengan ilmu tersebut seseorang bisa menjadi mulia dan mempunyai harkat serta martabat yang tinggi dan disegani oleh orang banyak. Selain itu juga, dengan ilmu seseorang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang salah ataupun yang benar. Dan dengan ilmu juga, seseorang akan menjadi lebih bijaksana dalam setiap aktivitas kehidupannya, baik dalam mengambil keputusan apapun. Tetapi perlu diingat bahwa ilmu-ilmu tersebut harus diiringi juga dengan adab. Mungkin itu saja penyampaian materi dalam video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.